Dari Al-Fakir Syamsu Gunawan di Pontianak, Kalimantan Barat. Masya Allah. Dua pertanyaan lagi Habib. Apa perbedaan hadiah Al-Fatihah dan bertawasul dan bagaimana tata caranya? Al-Fatihah dan tawasul dua hal yang berbeda. Bacaan Al-Fatihah kita untuk almarhumin itu hadiah kita untuk orang yang sudah meninggal. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal, mengirimkan Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Seperti pembacaan Yasin, dan ada hadis Nabi SAW yang Syahid Syekh Said Ramadan Buti mengatakan hadis itu sahih. Dikatakan siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali di pemakaman dihadiahkan kepada almarhumin, surat Al-Ikhlas 11 kali itu, maka dia mendapatkan pahala sebanyak rambut almarhumin. Berapa ratus itu, berapa ribu itu yang sudah meninggal, berapa jumlah rambutnya, semuanya itu pahalanya kita dapatkan. Itu kita memberi hadiah kepada mereka yang sudah meninggal. Sedangkan tawasul, kita mengharap Allah mengkabulkan hajat dan permintaan kita berkat yang kita tawasuli. Tawasul sama Nabi, mudah-mudahan berkat Nabi Allah kabulkan hajat kita. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sendiri kepada sahabat yang matanya buta itu, ketika beliau minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah doakan mata saya. Beliau mungkin ingin melihat wajah Nabi yang indah itu seperti sahabat. Matanya buta. Nabi mengatakan, in sabarta falakal jannah. Kalau kau sabar, kamu insya Allah masuk surga. Tapi kalau kamu mau minta doa, ya saya doakan. Kalau ya Rasulullah doakan saya. Kalau khalas, kamu kasih cara oleh Nabi, kamu pulang, wudhu yang baik, kemudian sholat 2 rakaat yang khusyuk. Setelah sholat baca doa ini, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdi hajati ya Ahmad ya Muhammad ya Abul Qasim inni atawassalu bika ilallah ya Ahmad ya Muhammad ya Abul Qasim. Nida, memanggil, ya Ahmad ya Muhammad ya Abul Qasim, semua nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini atawassalu bika, dijelaskan oleh Nabi, saya tawasul kepada kamu ya Rasulullah untuk hajatku ini namanya tawassul. Maka saya heran kok masih ada orang yang mengharamkan tawassul, padahal hadisnya sangat jelas sekali Nabi menyuruh sahabat itu untuk tawassul. Ini tawassul baik dengan Nabi, dengan amal saleh, dengan aulia, dengan salihin yang masih hidup, yang sudah meninggal, tidak ada perbedaan di situ. Semuanya sarana untuk kita tawasul, dan perintah dari Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk Allah, untuk kepada Allah, untuk hajatmu, untuk permintaanmu, cari wasilah, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawasul, dan ini doa Al-Fatihah dan Yasin dan Al-Ikhlas untuk almarhumin. Nah, dan kita akan angkat kembali pertanyaan dari penanya yang sama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana adab yang baik dalam berziarah dan doa atau bacaan apa yang baik pada saat berziarah? Syukron kasiran ya Habib. Udah kita bahas tadi ya. Pertama kita salam kepada almarhum, assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlul kubur, wajadtum ma tu'adun wa nahnu bikum insyaallah lahiqun. Ini salam untuk ahlul kubur. Kemudian jaga adab jarak antara kita dan ahlul kubur, seperti dia hidup bagaimana keadaan kita. Dan dihimbau, disunahkan tidak megang maesannya itu, batu nisannya, dihimbau tidak megang, kecuali kalau udah cinta itu orang tuanya, itu gurunya, udah lepas kendali, maka ulama ada yang menganggap itu udah tidak ada hukumnya karena cinta yang tidak bisa ditahan. Tapi adabnya jangan dipegang, itu batu nisannya. Jaga adab, jaga jarak seperti beliau hidup, seperti yang kita ziarah ini hidup.
kemudian membaca Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum, kemudian membaca Al-Fatihah, atau membaca surat Al-Ikhlas seperti yang saya katakan tadi 11 kali dan dihadiahkan kepada almarhumi. Selain itu silahkan selama-lama tidak melanggar syariah membaca salamullah ya sadah minar rahman yakhsyakum seperti yang banyak ditaruh di pemakaman, silahkan. Itu kalimat-kalimat indah. Atau membaca tahlil, silahkan. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama nilainya ibadah dan zikir, walaupun tidak diajarkan Nabi tapi tidak dilarang oleh Nabi. Kaidah, semua yang tidak dilakukan Nabi bukan berarti tidak boleh kita lakukan. Yang dilakukan Nabi itu sunnah. Yang tidak dilakukan Nabi dilihat ada larangan. Kalau ada larangan maka dilarang. Kalau enggak ada larangan maka silahkan. Jangan mengatakan itu sunnah tapi tidak boleh dilarang karena enggak ada larangan. Bukan enggak dilakukan Nabi, Anda bodoh. Kaidah ulama sepakat semua yang tidak dilakukan Nabi bukan berarti haram kita lakukan. Itu udah kaidah, enggak bisa ditawar. Yang tidak dilakukan Nabi bukan dilarang untuk kita lakukan. Yang tidak dilakukan Nabi dilihat ada larangan enggak? Enggak ada, berarti boleh. Oh iya dilarang dalam hadis yang lain, berarti enggak boleh. Bukan berarti semua yang tidak dilakukan Nabi dilarang. Anda enggak paham ilmu agama, diem aja supaya enggak kelihatan bodohnya. Nah, ini orang nggak paham bicara. Ini kan nggak dilakukan Nabi, ini nggak diamalkan Nabi. Berapa banyak dilakukan sahabat nggak dilakukan Nabi? Sayyidina Umar membuat berjamaah, salat berjamaah, tarawih 20 rakaat di masjid, nggak dilakukan Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, tidak dilakukan Nabi. Imam Malik membukukan kitab, mengarang kitab hadis Muwatta, kitab pertama kitab hadis Imam Malik, tidak dilakukan Nabi. Kamu akan berapa banyak dan berapa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.